saya Mutadibila dengan NIM 250805740444 dari program studi manajemen kelas 2025E. Dalam video ini, saya akan membagikan hasil observasi saya terhadap salah satu usaha lokal yang ada di Kabupaten Bangkalan, yakni Kopi Kelut. Video ini dibuat sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar bisnis dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kita mempelajari teori bisnis di dalam kelas dan menerapkannya di dunia nyata. Yuk ikuti keseruannya. Selamat datang di Kopi Kelut. Kopi Kelut berdiri pada tahun 2020, berlokasi di daerah Bangkalan. Nama Kopi Kelut terinspirasi dari Gunung Kelut yang identik dengan kekuatan dan kehangatan. Makna yang ingin dibawa oleh pemilik kepada setiap pelanggan yang datang. Konsep kafenya mengusung nuansa santai dan hangat, cocok untuk tempat nongkrong, belajar maupun bekerja. Dengan desain interior yang minimalis dan aroma kopi asli dari kopi lokal, Kopi Kelut berhasil menarik perhatian banyak pelanggan, terutama dari kalangan mahasiswa, pelajar muda, dan sekitar Bangkalan. Kopi Kelut termasuk kategori usaha jasa, karena fokus utamanya adalah menyediakan minuman kopi dan tempat bersantai bagi pelanggan. Tujuan utamanya tentu memperoleh keuntungan, tapi lebih dari itu, Kopi Kelut juga ingin memberi nilai tambah melalui cita rasa kopi, suasana yang nyaman, dan pelayanan yang ramah. Dari sini kita bisa melihat bahwa bisnis yang baik tidak hanya menjual produk, tapi juga menjual pengalaman kepada pelanggan. Dalam menjalankan bisnis, lingkungan internal dan eksternal memiliki peran yang penting. Secara internal, Kopi Kelut memiliki tim yang solid, modal sendiri, dan sistem kerja yang teratur. Dari sisi eksternal, terdapat pelanggan tetap, pemasok kopi lokal, serta kompetitor di wilayah Bangkalan. Selain itu, tren nongkrong, budaya ngopi, dan perkembangan digital menjadi tantangan sekaligus peluang. Untuk beradaptasi, Kopi Kelut aktif menggunakan media sosial dan menyediakan pembayaran digital seperti Kris untuk memudahkan pelanggan. Kopi Kelut merupakan usaha perseorangan yang dikelola oleh satu pemilik. Kelebihan bentuk usaha ini adalah keputusan bisa diambil dengan cepat tanpa birokrasi. Namun, seluruh resiko dan kerugian juga akan ditanggung oleh pemilik. Karena itu, pemilik terus belajar mengelola operasional, keuangan, dan SDM agar bisnis tetap bertumbuh. Dari sisi produksi, Kopi Kelut menjaga kualitas mulai dari pemilihan bahan baku hingga penyajian ke pelanggan. Proses pembuatan kopi mengikuti standar tertentu agar rasa tetap konsisten. Selain itu, pemilik juga menerapkan prinsip efisiensi dalam mengolah stok bahan supaya tidak ada pemborosan. Dalam manajemen, Kopi Kelut menerapkan fungsi POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Berikut video wawancara bersama karyawan Kopi Kelut. Menyusun rencana ya, biar tujuan kerja itu berjalan. Kalau di sini sih kita yang pertama kekompakan tim. Kita harus punya chemistry antar teman kerja, partner kerja, harus punya chemistry yang kuat. Dari situ tujuan kerja kita pasti tercapai. Mas. Kalau membagi tugas itu kita kan di sini ada 3 barista sama 1 kitchen. Jadi kalau kitchen sudah pasti job desk-nya tentang memasak dan lain-lain. Tapi kalau 3 barista ini pembagian tugasnya kita ada 2 shift, 1 shift pagi, 2-nya shift malam. Jadi kalau untuk pembagian tugas sebenarnya normal-normal aja. Jadi kalau untuk menyemangati sesama partner kerja atau sesama teman, biasanya kita candaannya kayak gini. Ayo akhir bulan omsetnya harus tercapai, gitu aja.
kalau kita ada target, gimana caranya kita bisa berjalan dengan lancar dan tujuannya sampai itu biasanya kita koordinasi tiap harinya. Jadi kalau ada tujuan di hari ini harus mencapai target sekian, kita biasanya upsellingnya dikuatin, terus di media sosialnya juga di-upload. Strategi pemasaran Kopi Kelut menggunakan pendekatan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Produknya berupa kopi dan minuman pendamping dengan harga yang terjangkau untuk kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Lokasinya strategis dan nyaman untuk nongkrong ataupun mengerjakan tugas. Promosi dilakukan dengan Instagram dan TikTok untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, terutama anak muda. Dalam hal keuangan, Kopi Kelut mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari menggunakan buku kas dan aplikasi digital secara sederhana. Evaluasi penjualan dilakukan setiap akhir bulan untuk melihat efektivitas strategi dan menentukan langkah perbaikan di bulan berikutnya. Dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa Kopi Kelut telah menerapkan berbagai konsep bisnis yang kita pelajari, mulai dari manajemen, produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Walaupun masih berskala kecil, Kopi Kelut terus beradaptasi dengan tren dan kebutuhan pasar. Hal ini membuktikan bahwa kesuksesan usaha tidak selalu bergantung pada modal yang besar, tapi pada manajemen yang tepat dan kemauan untuk terus belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hasil observasi ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya, Muhtadi Billah, mahasiswa manajemen UNESA. Sampai jumpa dan tetap semangat berproses.